Di balik padang pasir Afrika Timur, ada sebuah negara yang perlahan berubah menjadi ajang perebutan pengaruh global. Sudan, negara yang dulu jarang muncul di headline internasional, kini berada di pusat tarik-menarik kekuatan besar dunia. Negara-negara besar seperti Rusia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Mesir, bahkan negara-negara di sekitar Laut Merah, semuanya terlibat. Tapi, kenapa Sudan begitu penting? Kenapa negara yang sedang mengalami perang saudara ini menjadi rebutan para pemain besar dunia? Dan bagaimana perebutan itu membuat konflik semakin panjang dan brutal? Hari ini, kita akan menguak fakta yang jarang dibahas media umum. Inilah alasan Sudan menjadi salah satu titik panas geopolitik paling menentukan di era modern. Pertarungan dua jenderal. Konflik Sudan yang meledak pada April 2023 bukanlah perang yang muncul tiba-tiba. Ia adalah puncak dari ketegangan panjang, pengkhianatan politik, dan perebutan kekuasaan antara dua tokoh yang pernah berdiri di sisi yang sama. Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan, SAF, dan Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemedti, komandan kelompok paramiliter Rapid Support Forces, RSF, keduanya pernah menjadi sekutu erat. Pada 2021, mereka bersama-sama menggulingkan pemerintahan transisi sipil dalam sebuah kudeta yang awalnya dijanjikan sebagai jalan menuju stabilitas. Tapi, menurut laporan BBC, hubungan mereka mulai retak ketika Sudan bersiap menuju transisi demokrasi. Salah satu poin sensitif adalah rencana menggabungkan 100.000 pasukan RSF ke dalam militer resmi, sebuah langkah yang didukung komunitas internasional, namun memicu kecurigaan dan ambisi pribadi. Al-Burhan ingin memastikan militer tetap berada di bawah komandonya, sementara Hemedti melihat integrasi ini sebagai ancaman yang dapat menghilangkan kekuatan dan jaringan ekonomi yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ketidakpercayaan kedua pihak semakin dalam karena RSF tumbuh menjadi kekuatan besar, bukan hanya militer, tetapi juga ekonomi. Hemedti menguasai sebagian tambang emas Sudan, memiliki hubungan kuat dengan jaringan dagang regional, dan pernah mengirim pasukan RSF ke konflik luar negeri seperti Yaman dan Libya. Posisi ini membuatnya tidak mudah tunduk kepada struktur komando militer tradisional. Di sisi lain, Al-Burhan merasa negara harus kembali sepenuhnya berada di bawah kendali angkatan bersenjata resmi. Setelah penggulingan Omar al-Bashir pada 2019, Sudan berada dalam masa transisi rapuh yang berulang kali, diguncang pertikaian politik, kudeta, dan tekanan internasional. EU Institute for Security Studies menegaskan bahwa perselisihan ini bukan sekadar debat birokrasi, tetapi perebutan arah masa depan Sudan, apakah dipimpin oleh institusi negara atau dikuasai kelompok bersenjata yang semakin kuat. Letaknya strategis sekali. Jika kita melihat peta Afrika, posisi Sudan bukanlah posisi biasa. Negara ini berada tepat di simpang tiga kawasan besar, Afrika Utara, Afrika Tengah, dan Timur Tengah. Letaknya menjadikannya salah satu titik strategis paling sensitif di benua Afrika. Sudan berada di sebuah strategic crossroads, persimpangan geopolitik yang dampaknya bisa dirasakan jauh melampaui perbatasannya sendiri. Di sebelah timurnya, Sudan memiliki garis pantai panjang yang menghadap Laut Merah. Jalur ini bukan jalur biasa, tetapi salah satu rute perdagangan global yang paling sibuk menghubungkan Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Setiap tahun, jutaan ton barang, mulai dari minyak, gandum, hingga komoditas vital dunia, melewati perairan ini. Karena itu, siapapun yang memiliki pengaruh di pesisir Laut Merah akan memiliki pengaruh terhadap denyut perdagangan internasional Sudan, juga dilintasi oleh Sungai Nil, sumber kehidupan bagi Mesir dan Sudan sendiri. Ambisi pangkalan laut dan jalur emas. Rusia sudah lama melihat Sudan sebagai pintu masuk strategis menuju Afrika. Menurut laporan Ukrainer Internasional, ambisi terbesar Moskow adalah mendirikan pangkalan angkatan laut di Port Sudan, sebuah lokasi penting di tepi Laut Merah. Jika terwujud, pangkalan ini akan memberi Rusia akses langsung ke jalur perdagangan global yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, sebuah keuntungan geopolitik yang sangat besar. Selain itu, Rusia juga terlibat dalam jaringan emas Sudan. Kelompok tentara bayaran seperti Wagner dan afiliasi penggantinya telah lama beroperasi di wilayah tambang emas untuk mengamankan dan mengekspor komoditas tersebut. Emas ini menjadi sumber pendanaan penting dalam operasi luar negeri Rusia.
Di awal Perang Sudan, Moskow menjaga hubungan dengan dua pihak sekaligus, SAF dan RSF. Namun pada 2025, Rusia mulai condong ke Al-Burhan, SAF, karena kelompok inilah yang menguasai wilayah timur, termasuk Port Sudan, lokasi yang menjadi kunci ambisi pangkalan laut. Dengan kata lain, kepentingan Rusia di Sudan bukan hanya soal politik, tetapi juga strategi jangka panjang untuk memperluas jangkauan militernya di Laut Merah dan mempertahankan akses pada jalur emas yang menguntungkan. Uni Emirat Arab, tuduhan kirim senjata dan balas jasa emas. Menurut investigasi di Africa Report dan Middle East Eye, Uni Emirat Arab diduga menjadi salah satu penyokong utama RSF. Laporan tersebut menyebut adanya rute rahasia pengiriman senjata yang berangkat dari Uni Emirat Arab, transit di kota pelabuhan Bosaso di Somalia, lalu diteruskan ke wilayah yang dikuasai RSF. Pengiriman itu dikaitkan dengan drone, amunisi, dan kendaraan tempur yang muncul di medan perang Sudan. Selain senjata, RSF juga dituduh menukar emas Sudan melalui jaringan perusahaan yang disebut memiliki hubungan dengan UIA. Temuan dari Yale Humanitarian Research Lab menguatkan dugaan bahwa aliran senjata dan logistik ke RSF tidak lepas dari aktivitas ekonomi gelap yang berpusat pada perdagangan emas. Meski demikian, UEA membantah seluruh tuduhan tersebut. Mereka menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam mendukung salah satu pihak dan menyebut laporan itu sebagai upaya politisasi konflik. Mengapa UIA dianggap berkepentingan? Pertama, persaingan geopolitik di Laut Merah, di mana UIA ingin memperkuat pengaruhnya menghadapi Saudi, Iran, dan Turki. Akses pada emas Sudan yang menjadi sumber pendanaan vital bagi RSF dan komoditas bernilai tinggi bagi jaringan dagang regional. Mesir, pertaruhan air Sungai Nil. Mesir adalah salah satu negara yang paling berkepentingan dengan stabilitas Sudan. Menurut laporan BBC dan analisis EU Institute for Security Studies, alasan utamanya sederhana namun sangat vital. Sungai Nil, aliran sungai yang melewati Sudan, adalah sumber kehidupan bagi lebih dari 100 juta penduduk Mesir, sehingga setiap perubahan politik di Sudan berpotensi mempengaruhi keamanan air mereka. Karena itu, Mesir cenderung mendukung SAF di bawah Jenderal Al-Burhan yang dianggap lebih stabil dan sejalan dengan kepentingan mereka. Mesir juga khawatir jika RSF menguat, hal itu dapat memberikan keuntungan bagi Ethiopia, negara yang sedang bersengketa dengan Mesir. Stabilitas Sudan bagi Mesir bukan hanya isu regional, tetapi soal keamanan nasional. Amerika Serikat menghambat Rusia dan mencegah genosida. Keterlibatan Amerika Serikat di Sudan tidak terlepas dari dua kepentingan besar, mencegah perluasan pengaruh Rusia dan menghindari terulangnya genosida di Darfur. Menurut laporan Ukrainer Internasional, Washington melihat aktivitas Rusia, termasuk upaya membangun pangkalan laut di Port Sudan dan keberadaan Wagner di tambang emas, sebagai ancaman geopolitik langsung terhadap stabilitas Laut Merah dan kepentingan Barat di Afrika. Laporan BBC menunjukkan bahwa ASIS adalah negara pertama yang menyatakan bahwa tindakan RSF di Darfur berpotensi masuk kategori genocide. Peran Al-Sipram kemudian meluas menjadi upaya diplomatik, terutama lewat forum Quad for Sudan bersama Mesir, Arab Saudi, dan UEA untuk mendorong gencatan senjata serta jalur bantuan kemanusiaan. Analisis EU Institute for Security Studies menyebut bahwa bagi Washington, menjaga stabilitas Sudan berarti menjaga stabilitas kawasan Laut Merah yang menjadi jalur perdagangan global. Sudan yang jatuh ke dalam orbit Rusia atau menjadi zona tanpa hukum akan menimbulkan risiko besar bagi keamanan regional. Dengan kata lain, Amerika Serikat melihat Sudan bukan hanya sebagai krisis kemanusiaan, tetapi sebagai titik strategis dalam perebutan pengaruh global. Kesimpulan besar, kenapa Sudan jadi rebutan? Dari berbagai laporan internasional, terlihat jelas bahwa Sudan menjadi pusat perhatian global karena 4 faktor utama. Pertama, lokasinya yang berada di tepi Laut Merah, jalur perdagangan strategis yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Siapa yang berpengaruh di wilayah ini otomatis memiliki kendali terhadap arteri perdagangan dunia. Kedua, Sudan memiliki cadangan emas raksasa, banyak di antaranya dikuasai RSF. Emas ini menjadi sumber dana, senjata, dan kekuatan yang membuat pihak luar ikut berkepentingan. Ketiga,
Lemahnya pemerintahan Sudan membuka pintu bagi campur tangan aktor asing. Pada akhirnya, Sudan bukan sekadar konflik dua jenderal, tetapi gambaran bagaimana kepentingan global dapat memperpanjang perang. Jadi, menurutmu, apakah negara-negara besar harus turun tangan atau mundur dari konflik ini? Tulis pendapatmu di komentar.